Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar hari ini? Saya berharap kalian masih bersemangat dan dalam kondisi sehat dan berbahagia. Senang sekali bertemu kalian kembali pada hari ini, dan pada kesempatan ini saya akan berbeda, ingin berbagi kepada kalian semuanya terkait dengan bagaimana membangun sikap kompetitif. Namun sebelumnya, supaya semangatnya bertambah, kita seruput kopinya dulu ya. Alhamdulillah, nikmat Allah yang luar biasa. Saya biasakan di pagi hari untuk minum kopi dan madu supaya stamina kita mau bertahan sampai sore hari ya. Anak-anak semuanya, kita sadar bahwa roda perkembangan zaman selalu berputar. Perubahan terus terjadi dan begitu cepat perubahan itu ada. Pada zaman globalisasi seperti saat ini, kalau dalam bahasa Said Akhil Siraj kita meminjam istilah beliau, saat ini adalah disebut dengan era peradaban atau al-aulama atau era globalisasi, di mana semuanya terjadi hampir tanpa batas ruang dan waktu. Di mana kita yang ada saat ini bisa berkomunikasi, Anda yang berada di berbagai provinsi barangkali, berada di berbagai kabupaten, dan dari sini pula saya bisa melakukan banyak hal, mungkin mengakses informasi dari negara-negara lain dan lain sebagainya. Ini adalah satu hal yang tidak dimiliki di masa lampau. Artinya apa? Ketika zaman globalisasi ini semua perkembangan itu sangat cepat sekali, baik dalam bidang sains, teknologi, ekonomi, budaya, sampai dengan kegiatan apapun ini terus berputar. Nah, untuk memenangkan keadaan ini kita harus mengikuti keadaan, menyesuaikan dengan zaman dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan kebutuhan kita saat ini dibanding dengan kebutuhan kita di saat mendatang akan lebih kompleks di saat yang akan mendatang. Sehingga untuk mencukupi, mengatasi, mencari solusi, kepentingan hari ini adalah tidak cukup dengan mengandalkan persiapan-persiapan di masa yang lalu. Maka dari itu, dengan kata lain, kita harus mampu dan siap berkompetisi untuk menghadapi keadaan di masa yang akan datang. Nah, sebelumnya perlu kita pahami apa itu arti kompetisi. Ini adalah pertanyaan mendasar agar kita tidak salah memahami arti kompetisi. Karena jika belum memahami dengan betul apa itu arti kompetisi, nantinya akan keliru memahami makna kompetitif. Sekali lagi, kalau tema kita adalah membangun sikap kompetitif. Dan jika hal ini terjadi, maka akan keliru untuk menetapkan apa standar seseorang dikatakan sudah memiliki moral atau sikap kompetitif itu sendiri. Kalau kita tengok di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa arti kompetisi itu sendiri memiliki arti persaingan atau pertandingan. Jika kompetisi ini adalah sebuah persaingan, maka dalam persaingan tentu kita harus melakukan sebuah upaya agar bisa bersaing dan menjadi juara dalam sebuah persaingan. Satu contoh, seorang perenang yang ingin menjuarai lomba renang di tingkat nasional, apakah hanya dengan santai-santai dia akan memenangkan lomba renang tersebut? Tentu kalian tahu jawabannya. Tidak. Sang perenang harus terus berlatih dan berlatih agar siap di medan persaingan. Urusan juara atau tidak itu persoalan terakhir dalam sebuah persaingan. Yang terpenting adalah bagaimana sang perenang mengerahkan seluruh kemampuan, waktu, tenaga untuk meningkatkan skill renangnya. Sehingga jika yang dimaksud kompetisi seperti itu, maka kompetitif yang merupakan kata sifat dari kompetisi bisa didefinisikan sebagai sifat bersaing. Dengan kata lain, ketika seseorang memiliki moral kompetitif,
berarti orang itu memiliki moral bersaing. Apakah Anda seorang yang memiliki sifat bersaing? Nah, lalu siapa yang harus menjadi saingan kita? Sering orang salah memahami dan mengidentikan bahwa bersaing atau pesaing adalah selalu lawan, selalu musuh, selalu saingan, pesaing atau mesti orang lain. Kalau pemahaman ini yang kita tanamkan, nantinya yang akan muncul malah bukan sifat kompetitif, tapi malah bisa jadi memunculkan sifat suka cari musuh, suka cari lawan, dan lain sebagainya. Makanya sebetulnya di dalam menentukan siapa sih yang layak kita jadikan kompetitor, kita bisa melakukan beberapa hal kok. Yang pertama, cukup bagi kita menjadikan diri kita sendiri dengan masa lalu kita sebagai kompetitor kita. Tentunya untuk kita jadikan kompetitor di masa yang akan datang atau masa sekarang. Contoh, kalau saya sebelum masuk aliyah, masih di sanawiyah atau di SMP bisa meraih ranking 1, maka saat sekarang dan masa yang akan datang harus lebih baik dari itu. Kalau saat sebelumnya saya bisa mendapatkan juara misalkan, maka di masa yang akan datang saya harus lebih banyak juaranya. Bukankah Imam Al-Ghazali telah memberikan spirit pada kita semuanya bahwa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka orang tersebut disebut orang yang merugi. Karena bertambah hari, bertambah waktu, bertambah kesempatan, tapi tidak lebih baik. Orang yang hari ini lebih buruk dari hari sebelumnya, dia adalah orang yang celaka. Kenapa celaka? Bertambah hari bukan bertambah baik, tetapi bertambah buruk. Karena makin hari bukan makin baik, tapi makin merana. Ini celaka. Dan orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi cukup jadikan masa lalu kita sebagai kompetitor buat kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menjadikan orang tua kita sebagai kompetitor kita. Apa artinya? Kalau orang tua yang hidupnya masih zaman old, dalam kondisi serba keterbatasan, pendidikannya tidak tinggi, fasilitas dan akses apapun serba terbatas saja, mampu memfasilitasi kita, mampu menyekolahkan kita, mampu mencukupi kebutuhan mondok kita, mampu istiqomah keberadaannya dalam masyarakat sebagai tokoh dan lain sebagainya. Maka pertanyaannya, mampukah kita yang berpendidikan ini, yang hidupnya dengan fasilitas yang lebih baik dari orang tua ini, mampukah kita untuk bisa lebih baik dari orang tua kita di masa yang akan datang? Mampukah kita bersikap dan memperlakukan mereka lebih baik daripada mereka memperlakukan kita? Sehingga orang tua adalah kompetitor terbaik buat kita. Karena memang kita diperintahkan untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena hakikatnya teman-teman, bahwa hidup ini adalah sebuah perlombaan. Ini adalah sebuah ujian. Ada orang bijak yang memberikan sebuah gambaran bahwa kita hidup ini adalah sebagai pemain film, disebut dengan film kehidupan. Maka saya, sampean semua, ini adalah pemain filmnya, aktor dan aktrisnya. Nah, semuanya aktor dan aktris ini tentunya kita harus melakukan peran sesuai dengan yang membuat narasi, sang sutradara. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menggariskan sebuah narasi di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Nah, kita orang ini adalah sebagai aktor dan aktris, ini sebetulnya sedang melakukan perlombaan, sedang melakukan persaingan, sedang melakukan apa? Berlomba-lomba untuk menjadi aktor dan aktris terbaik. Siapa aktor dan aktris terbaik itu? Yaitu siapapun yang mampu memerankan dirinya sesuai dengan narasi yang sudah dibuat oleh sang sutradara. Siapapun yang mampu bertindak sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Hadis, maka dia adalah sebagai aktor terbaik. Dan apa hadiahnya? Aktor terbaik nanti adalah akan mendapatkan piala surga award. Pemenangnya nanti akan mendapatkan juara di sana. Maka dari itu, jadikan hidup ini sebagai sebuah persaingan dan menangkan
kalian pastikan akan menjadi aktor dan aktris terbaik yang layak nanti mendapatkan piala dari Allah atau sang sutradara. Ya. Jadi yang kedua adalah bahwa orang tua itu adalah kompetitor terbaik. Jangan sampai kita kalah dengan orang tua. Orang tua yang hidupnya serba terbatas saja mampu istiqomah. Bagaimana kita? Ya. Kemudian yang ketiga, melihat orang yang lebih baik dari kita sebagai saingan kita dalam rangka upaya memberikan semangat untuk diri kita bisa lebih baik dari kita yang sebelumnya. Makanya dalam perintah, dalam hal kebaikan, unzur ila huwa man fawqakum. Lihatlah orang yang di atas kalian. Kalau dia saja mampu bangun tengah malam melakukan tahajud. Kalau dia saja mampu belajar lebih banyak. Bagaimana dengan kita? Kamu pasti bisa. Kalau dia bisa bersedekah dengan harta yang dia miliki, bagaimana dengan Anda? Kalau dia mampu menetapkan waktu belajarnya lebih dari 3 jam, selain sekolah ya, bagaimana dengan Anda? Tentunya kalian harus mampu. Tetapi dalam hal masalah duniawi, masalah kekuasaan, masalah dunia, masalah hedonisme, masalah harta, kita tidak perlu melihat. Tetapi apa kata Nabi? Unzur ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur. Kalau hari ini mungkin barangkali HP yang Anda gunakan lebih bagus, lebih jelek daripada HP temannya, maka lihatlah bahwa ada teman kamu yang HP-nya jauh lebih jelek. Kalau hari ini sepeda motor kalian adalah lebih buruk daripada yang lain, maka jangan berkecil hati. Lihatlah. Ada yang tidak memiliki sepeda tapi dia punya hanya sepeda ontel barangkali. Yang punya sepeda ontel pun harus melihat yang di bawahnya. Mending saya punya sepeda ontel. Itu teman saya malah tidak punya bersepeda. Meskipun kalian tidak punya sepeda pun harus kalian melihat di bawahnya. Syukur karena bisa jalan kaki. Ada teman kalian yang dia tidak bisa berjalan. Jadi kalau dalam hal duniawi, dalam hal harta kita melihat orang unzur ila man huwa asfala. Tetapi dalam hal kebaikan kita harus melihat kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Maka dari itu teman-teman, ini yang bisa kita lakukan untuk menjadikan orang yang lebih baik itu menjadi saingan kita. Dalam rangka apa? Sekali lagi, fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Lebih lanjut, apa saja syarat yang harus kita penuhi untuk bisa menjadi seorang yang berkompetitif? Dari contoh kisah perenang di awal tadi yang saya sampaikan, saya melihat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kita menjadi seorang yang memiliki label kompetitif. Orang akan mengetahui, akan mengakui bahwa kita adalah sebagai orang yang kompetitif. Agar kita layak dikatakan sebagai seorang yang kompetitif, maka setidaknya ada 3 syarat yang harus kita miliki. Yang pertama, bertahan terhadap apa yang sedang kita geluti. Maksudnya begini, bukan semisal ya, kalau saat ini Anda adalah seorang pelajar, Anda seorang mahasiswa yang memiliki kewajiban untuk belajar, mengasah skill agar siap menjadi seorang tenaga ahli, atau orang yang mumpuni, atau orang yang lebih berpengalaman, maka kita harus mampu bertahan dalam belajar, mengasah skill sampai kita lulus nanti. Pantang menyerah sampai lulus dan layak menjadi yang disebut dengan alumni. Jadi harus mampu bertahan dengan apa? Sehingga ada komitmen di dalam pribadi kita. Apapun yang terjadi, sekolah saya harus selesai. Apapun yang terjadi, saya harus mampu menyelesaikan tugas saya ini. Ini harus kita tanamkan mulai dari sekarang. Pantang bagi saya ketika saya sudah membawa tas, membawa koper, berangkat ke pondok pesantren, saya akan malu sebelum saya nanti mendapatkan ilmu dan pulang kembali dalam kondisi siap untuk terjun di masyarakat. Jadi harus pantang untuk harus tetapkan target itu, untuk istiqomah, untuk berkomitmen dan konsekuen terhadap apa yang akan terjadi. Karena mohon maaf, kadang ada orang yang memiliki semangat
di awal tetapi dia tidak mampu menjaganya. Maka dari itu kita harus tetap untuk berkomitmen, memiliki prinsip bahwa saya harus menyelesaikan mondok saya harus menyelesaikan sekolah saya hingga saya tamat dan saya layak dikatakan sebagai seorang alumni perguruan Islam Al-Hikmah misalkan. Begitupun ketika posisi kita, semisal ada seorang pengusaha yang memiliki tugas untuk memasarkan sebuah produk hingga produk tersebut terjual, maka kita harus bertahan untuk terus memasarkan produk itu hingga produk kita habis terjual. Apapun yang terjadi kita harus memiliki tekad untuk tetap bertahan sampai produk kita habis. Ini yang disebut dengan pantang berhenti. Ketika kita melakukan sesuatu dan mengalami kerugian apapun ataupun masalah selainnya, kita harus tetap memiliki komitmen untuk menjual produk tersebut. Demikian halnya bila kita adalah orang tua yang berkewajiban menumbuh kembangkan amanah putra-putrinya, juga tidak mudah pantang, patah arang, patah semangat untuk selalu berjuang menjadikan amanah putra-putrinya menjadi pemenang di masa yang akan datang. Saya yakin ibu bapak, orang tua, wali murid saat ini adalah dalam kondisi berniat tekad untuk menyekolahkan, untuk memondokkan. Tetapi ingat bahwa permasalahan itu selalu ada. Insya Allah dengan bismillahirrahmanirrahim selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dan kekuatan bagi kita. Semoga niat panjenengan semua orang tua ini mampu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu menyelesaikan tugas amanah atas pendidikan anaknya ini hingga selesai seperti apa yang menjadi cita-citanya. Kemudian bekal sikap kedua yang harus dimiliki adalah tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diraihnya. Jadi bertahan saja tidak cukup untuk menjadi seorang yang kompetitif. Karena kita ketika seseorang bertahan tetapi mudah puas dengan apa yang sudah dia raih, maka orang tersebut tidak akan pernah berpikir untuk membuat pencapaian baru karena merasa telah cukup. Ketika tidak ada pencapaian baru yang ingin diraih, maka orang tersebut pun tidak akan berusaha lebih keras, tetapi malah stuck, bertahan di kondisi yang sama. Dia akan stagnan, tidak akan ada perkembangan dan bahkan bisa dikalahkan zaman. Oleh karena itu kita harus bertahan dan jangan mudah puas ketika sudah mampu menaklukkan sesuatu ataupun meraih sesuatu. Ketika Anda mentargetkan ranking misalkan dan Anda sudah mendapatkannya, jangan terlalu puas. Karena hidup dengan ranking saja tidak cukup. Ketika Anda mentargetkan dengan hafalan sudah selesai, jangan puas dengan hafalan itu. Tetapi buatlah target baru dan selesaikannya dengan baik. Sehingga Anda adalah betul-betul menjadi seorang yang kompetitif. Kemudian modal yang ketiga adalah terus mengupgrade kualitas diri, mengupgrade skill, keterampilan, mengupgrade keimanan. Karena tajdidul iman, memperbarui keimanan itu penting. Mengupgrade pengetahuan untuk mendapatkan something new, sesuatu yang baru dan lain-lain. Nah, syarat yang terakhir ini bisa dikatakan sebagai inti dari sikap kompetitif. Karena kompetisi adalah tentang persaingan dan kita hanya akan berhasil menaklukkan sebuah persaingan jika kita terus-menerus mengupgrade diri agar bisa tetap layak bersaing dengan lawan-lawan kita. Dengan mengupgrade kualitas diri, kita tidak akan mudah kalah dengan lawan kita. Karena diri kita terus-menerus mengalami peningkatan, mengalami pembaharuan yang menjadikan kita siap untuk menghadapi persaingan dengan siapapun. Kemudian, jadi 3 hal ini yang harus kalian miliki supaya kalian semuanya memiliki sifat kompetitif. Kita minum dulu supaya semangat kita menjadi terbarukan. Dalam perspektif orang tua, sadar bahwa anak selalu menjadi juara di hati orang tua. Kalian selama ini yang di rumah selalu menjadi juara loh di hati orang tua, meskipun sesekali kadang orang tua tidak
menyembunyikannya perasaan itu, tetapi anaknya adalah selalu menjadi juara. Kompetisi untuk membantu anak-anak untuk mencapai kesuksesan baik di bidang akademik, pekerjaan maupun kehidupan pribadi, menyelesaikan kehidupannya. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Stanley, kompetitif dapat menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi sebuah kesuksesan. Untuk membangun karakter anak yang kompetitif dapat dimulai dari banyak hal. Bisa dimulai dengan interaksi yang optimal dengan orang tua atau guru. Orang tua mengerti situasi anak terhadap perdebatan yang diterima dan tantangan yang diambil. Penerapan keunggulan kompetitif dengan membuat kompetensi utama yang ditawarkan oleh anak-anak sebagai modal untuk memenangkan persaingan. Banyak hal yang dapat digunakan di dalam persaingan sempurna. Persaingan sempurna dapat menjadikan jiwa anak menjadi produktif, menjadi kreatif dan inovatif. Kreativitas positif dapat membawa perilaku terbaik ke dalam diri anak. Untuk menuju kompetisi tersebut perlu diadakan analisa persaingan. Dengan cara bagaimana? Mengidentifikasi persaingan dulu. Bersaing dalam hal apa nih? Kalau dalam hal buruk, pacaran, nggak penting. Itu bukan tipe saya. Dalam hal motoran, itu tidak. Menentukan sasaran persaingan. Apa ini yang menjadi sasarannya? Mengatur strategi persaingan, menganalisa kekuatan dan kompetensi, menentukan sasaran persaingan, mencoba menguji strategi dan strategi yang mendukung persaingan. Hal yang didapat dalam persaingan sempurna melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Dengan kata lain, tanpa persaingan kita akan berakhir, berhenti dan tidak maju untuk mampu memperbaiki dan bergerak ke depan. Maka jadilah pesaing terbaik dengan cara terbaik pula. Karena hakikatnya hidup adalah persaingan. Semoga Anda semuanya adalah orang-orang yang siap berkompetisi untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Semoga Anda adalah pesaing-pesaing yang hebat untuk menjadi pelajar-pelajar terbaik di Madrasah Aliyah Al-Hikmah. Saya ucapkan selamat berkompetisi, selamat bersaing, selamat berjuang. Semoga Anda adalah pemenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.